properti itu sebenarnya nggak ada matinya ya kan, yang jual beli tetap ada, yang mau sewa tetap ada. Jadi kalau punya duit, investasinya tuh tanah kasarnya gitu ya kan. Salam sehat, salam properti, sahabat properti. Selamat pagi. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan teman saya, salah satu pengurus Arabi juga ya. Beliau itu salah satu pentolong yang mensukseskan acara kolaborasi antara Arabi DKI Jakarta dengan Arabi Banten, yaitu Arabi Expo melalui virtual. Keren acaranya, habis banyak kerjasama dengan developer dan tentunya penjualannya itu mencapai target. Siapa dia? Beliau adalah Pembi Intan. Halo bro, selamat pagi bro. Pagi bro, apa kabar? Selalu baik gitu loh. Pak Pembi Intan itu beliau merupakan principal member broker atau owner dari Dream Home Property di Gading Serpong. Jadi buat sahabat properti mau kobrok-kobrok boleh, atau yang nonton YouTube gua ini mau nyari-nyari properti di Gading Serpong boleh, karena dia salah satu market leadernya di Gading Serpong. Nah, ternyata dia tuh punya kantor 4 ya. Jadi di wilayah Banten atau Tangerang ya. Itu ada 3 kantor, dan satu lagi ngejemping dia, ngelewatin Jakarta, masih di Jakarta Timur sih, yaitu di Jakarta Garden City. Dream Home JGC. Jadi ada punya 4 kantor, beliau sebagai principal owner, sebagai pemilik. Nih di pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Sekali lagi buat sahabat properti, silakan link YouTube ini di like, di share, sama di subscribe. Gue sih yakin ini isinya daging semua. Selain mau bicara properti, gue juga akan nanya mengenai Arabi. Nah sekarang beliau di Arabi menjabat sebagai Ketua DPD Arabi Banten masa bakti 2021-2024. Tepuk tangan dong. Baru kepilih ini ketua baru nih. Baru kepilih. Ntar gue menanya juga program-program yang akan beliau lakukan selama 3 tahun untuk memajukan industri broker properti. Tapi sebelum ke sana, tentunya gue mau tanya nih. Bro, lo bisa bikin Dream Home Property, ceritain dong bro ke subscriber gue. Mungkin ada inspirasi nih orang mau buka agent properti, karena dengar-dengar namanya agent properti, broker properti dalam situasi apapun nggak kena krisis. Ayo bro, silakan bro. Salam ya, iya. Dream Home Property itu kita mulai di sekitar tahun 2006 waktu itu. Jadi startnya di Gading Serpong, itu kantor pertama kita. Nah, waktu itu juga dibantu sama orang tua. Nah, jadi orang tua ada infokan bahwa di Gading Serpong itu baru mulai berkembang. Jadi waktu itu developernya ada Paramount Serpong sekarang sama Sumarekon Serpong. Nah, areanya baru bener-bener mereka baru ngegas lah gitu ya, baru bener-bener ngegarap. Jadi ya kita ngikut lah sebagai agen properti itu kan, di mana satu area atau satu kawasan berkembang, nah kita buka di sana. Jadi kita ngikut gerbong keretanya lah ya kan, kalau mereka berhasil penjualannya bagus, kita juga ngikut gitu loh. Nah, kebetulan dan memang puji syukur daerah Banten itu ternyata sampai sekarang gitu ya, itu di tengah-tengah tahun dari 2008-2010-an itu ngebut kencang sekali. Nah dari situ ya kita ikut, karena areanya berkembang, kita juga ikut berkembang. Ya namanya ini broker properti, dan kita juga sambil invest ya pada saat itu. Jadi ya kita kecipratan juga deh gitu loh, keuntungannya. Oh jadi lu dari ortu ya, jadi ortu lihat market, lihat satu potensi di wilayah Tangerang bahwa perkembangan properti itu larinya ke arah barat, karena kita tahu ya Jakarta itu dibagi 5 wilayah. Yang ke wilayah barat itu tentunya yang berhubungan dengan Tangerang. Di situ ada Gading Serpong, ada Lipo Karawaci, ada BSD, ada Alam Sutra ya. Jadi mulai 2006. Nah, mulai di 2006 ini lu kantor kan punya 4. Di kantor di mana yang pertama tuh, bro? Kantor pertama yang di sini di Gading Serpong di Roof Alexandrit ya. Jadi di seberang Mall SMS jatuhnya. Itu kita dulu sebelum juga bukan di sana, sebelumnya ada ruko dekat pasar. Nah terus kita pindah ke Roof Alexandrit ya, sampai sekarang di sini. Ini dulu kalau masih ingat zaman-zaman dulu ya, Gading Serpong tuh mall belum ada, fasilitas belum ada. Kita kalau makan siang makan sore itu makannya masih di tendaan, jadinya di depan ruko. Jadi kalau inget dulu banget, wah itu
berkesan sekali lah dulu ya, masih nyari-nyari tenda gitu. Sekarang sih udah jadi kayak kota ya, udah kota gedung banget. semua. Nah, bicara Gading Serpong itu, setahu gue Gading Serpong itu strategis banget ya. Yang mau ke arah Islamic Center, yang mau ke arah Lipo Karawaci, dia tembus juga sebelum dibuka tol Alam Suta ke Gading, apa namanya, ke Bumi Serpong Damai. Nah, kalau gue mau nanya ke Gading Serpong, lu tiga-tiganya kantor di Gading Serpong atau di mana aja tuh? Yang di Bantennya ya? Ya, dua di Gading Serpong, satu lagi sebenarnya perbatasan antara Gading Serpong sama BSD, jadi udah deket arah ke BSD. Satu lagi di Modern Land, jadi di Tangerang ya, Tangerang Kota gitu. Jadi agak emang dijarakin lah, agak cukup jarak gitu ya. Jadi kita bisa makan di setiap pocket atau setiap segmennya gitu. Mantap. Segmennya udah lu kepung ya di daerah Banten. Gue tahu gue pernah di Lipo Karawaci, wilayah sana itu grow tumbuh banget. Jadi memang perumahannya banyak ya. Gue nggak lupa lah perumahan di situ. Pokoknya ada developer besar seperti Gading Serpong, Alam Sutra, Bumi Serpong Damai, Lipo Karawaci gitu. Itu merupakan developer yang besar. Nah, pertanyaan gue dulu, sekarang lu jumlah tim ada berapa total? Jumlah tim ya. Kalau per kantor itu biasa kita sekitar 25-an orang lah, 25 sampai 30 orang. Tapi memang yang aktif itu biasanya sekitar separuh lah atau lebih ya. Karena terutama di masa pandemi ini ya boleh dibilang market menurun ya kan, memang lebih susah. Tapi seperti Pak Bro Margo bilang nih tadi, properti itu sebenarnya nggak ada matinya ya kan, yang jual beli tetap ada, yang mau sewa tetap ada. Jadi kita masih terus berjalan lah gitu di industri kita. Bersyukur banget kita nggak kenanya yang parah-parah ya, bahkan kalau lihat dari akhir tahun kemarin, akhir 2020 awal 2021 ini udah mulai ngegas lagi nih, kita udah mulai lumayan ya gitu jadinya. Udah mulai ngegas ya. Iya. Hebat. Jadi buat sahabat properti yang mungkin sekarang lagi rebahan, yang mungkin sekarang lagi lihat YouTube gua ini, dia berpikir-pikir mau pindah alih profesi, tadi si Bro Tembi bilang, industri properti itu, broker properti itu tidak ada matinya gitu loh. Jadi kalau ada orang mau gabung ke lo gitu, yang wilayahnya deket-deket, yang tadi di Gading Serpong, terus yang ada di Modern Land, atau yang di JGC, yang di Cakung, atau ada yang dekat perbatasan BSD, boleh ada yang gabung. Promosi dong di sini dong. Kali-kali ada yang dengar ini mau gabung ke lo. Promosi nih di sini. Mau kasih ruangan, silakan. Siap. Ya, buat teman-teman yang mau bergabung boleh di Dream Home Property. Kami kita melayani dengan pengalaman yang udah cukup lama ya, Bro. Seperti kita bilang udah belasan tahun. Terus udah gitu kita juga punya tim support yang sangat baik, dari tim manajemennya, dari kerangka SOP-nya dan lain-lain ya. Kita berharap bisa berkembang bersama lah. Selain dari mungkin bergabung dari Dream Home, kita juga berharap teman-teman yang belum menjadi anggota kantor atau agen properti, saya berharap teman-teman bisa bergabung nih di agen properti, karena banyak keunggulannya, dan terutama juga teman-teman agen properti bisa bergabung juga dengan Arebi. Nanti mungkin ya kita bahas di belakang, itu banyak sekali keunggulannya, seperti Bro Margo juga banyak nih video-video yang lainnya saya juga nonton, itu banyak sekali keunggulannya gitu loh di bergabung sama Arebi itu. Jadi udah diajak tuh, kalau yang kantor-kantor yang belum gabung di wilayah Tangerang, kita bahas nih. Tapi gue masih bicara mengenai market Tangerang. Gue tergelitik nih untuk bicara market Tangerang. Kita tahu lah Provinsi Banten itu merupakan provinsi yang muda ya, karena dia dengan Jawa Barat udah pemekaran. Tapi Banten itu salah satu wilayah penunjang kota Jakarta gitu loh. Kalau kita bicara megapolitan, termasuk Banten juga kalau gue bilang udah metropolitan ya. Kalau kita lihat ke Alam Sutra itu gedung-gedung pencakar langit, kita lihat ke BSD gitu kan, sekolah-sekolah internasional gitu. Nah, gue mau tanya ke lu, kalau bicara market di Banten ya, Bro, di Banten itu menyerap marketnya itu lebih ke landed house atau ke apartemen ya menurut lu? Untuk kalau saya lihat sih ya, secara general tetap pasti landed dulu, Pak. Meskipun gitu, high rise-nya juga sudah mulai berjalan, karena nilai harga pasar di landed-nya ini udah mulai naik lah gitu ya. Jadi nggak bilang murah-murah banget juga enggak, tapi bilang mahal banget juga belum. Nah, tapi dengan adanya gap satu harga yang cukup signifikan dari landed ke high rise,
Nah, itu yang meng-create satu market high rise itu naik gitu. Selain dari itu juga di Banten ini boleh dibilang kita tuh semacam kayak edutown gitu ya, education city. Jadi cukup banyak kampus-kampus yang tadinya ada di center di DKI ya di Jakarta, mereka mulai geser pindah ke arah pesisir gitu ya, seperti apa pemerintah juga saya ya pernah dengar program mereka gitu. Jadi untuk yang S1 itu yang graduate yang apa masih awal, mereka tuh digeser, diminta jadi biar Jakartanya jangan terlalu padat. Nah, kebetulan wilayahnya si Banten ini, Serpong, Tangerang, Karawaci, itu banyak sekali universitas-universitas besar bernama dan cukup bagus. Nah, kalau udah banyak universitas itu, otomatis pangsa pasar untuk high rise-nya itu biasanya cukup tinggi demand-nya gitu. Tadi Bro Margo bilang Karawaci gitu ya. Itu kan ada UPH ya kan cukup terkenal. Alam Sutra mereka ada BINUS, terus di BSD mereka ada Atma Jaya dan lain-lain gitu ya kan apa di Gading Serpong sendiri ada UMN ya kan ada yang ininya jadi kita untung nih banyak sekali apa market-market dari si mahasiswa ini. Jadi ya high rise-nya itu kita lihat makanya potensinya cukup bagus juga gitu. Terlepas dari memang yang landed-nya ya gitu. Landed itu juga ini udah pasti itu favorit lah karena mereka kalau orang-orang Indonesia ya kalau saya ingat nih orang tua saya selalu bilang kalau punya duit investasinya tuh tanah kasarnya gitu ya kan jadi diajarinnya tuh kalau rumah itu kan ada faktor tanahnya ya kan cukup besar kalau yang high rise faktor tanahnya memang lebih sedikit lah gitu ya lebih banyak bangunannya tapi ya itu karena apa mereka selalu bilang orang tua tuh bilang yang naik tuh sebenarnya harga tanah tuh tambah lama tambah sedikit otomatis pasti harganya naik gitu kayak emas saja lah gitu ya jadi nah itulah nilai investasinya di situ kira-kira. Oke. Jadi kata pepatah kuno ya, orang tua didengar tuh petua, yang naik itu harga tanah, gitu kan? Karena tanah itu tidak diproduksi. Manusia lahir terus, jadi terbatas, jumlahnya terbatas, permintaan banyak, supply and demand ya, hukum ekonomi, jadi harganya naik. Nah, tadi lu bilang juga ternyata di Tangerang itu menyerap itu kebanyakan landed house, walaupun harusnya udah mulai bagus mungkin untuk harusnya yang sekitaran dekat-dekat kampus ya, kampus-kampus ternama di Indonesia ya, karena kampus-kampus ternama itu udah masuk ke Tangerang. Nah, kalau ditanya landed house nih, diserap market di angka berapa di daerah Banten di yang keserap market gitu? Kalau landed house itu biasanya untuk sekarang nih Pak ya saat-saat sekarang ini itu di bawah 2M, jadi under 2M. Favorit spotnya itu mungkin range-nya antara sekitar 1 sampai 1,5 M lah gitu. Itu yang apa kalau boleh dibilang ya nih beberapa apa terutama kalau bidang primary. Dalam beberapa bulan terakhir ini di angka mungkin sedikit di bawah 1M sampai 1,5 M. Wow, ini kacang goreng Pak jualannya. Begitu jualan hampir habis lagi ya kan. Itu yang saya bilang makanya properti ini udah mulai ngegas lagi nih gitu. Jadi teman-teman ya yang tadi Bro Margo bilang kalau lagi tidur-tiduran nih wah buru-buru melek dulu nih mesti cepat-cepat ikutin jualan lagi gitu. Jadi terserap market itu di antara di bawah 2M, 1 hingga 1,5. Jadi yang 1 M lebih dikit-dikit itu udah kacang goreng ya, udah dilalap habis betul, ya. Jadi jangan sampai ketinggalan sahabat properti kalau mau investasi ke wilayah Tangerang atau ke Banten silakan hubungi Dream Home Property ya, market leader di sana. Terus kalau yang mau pikir-pikir mau alih promosi dengan kondisi seperti ini silakan juga kalau tinggalnya di wilayah sana ya, hubungi Dream Home, terhubungi gue kasih deskripsinya di bawah kontaknya Pak Femi sebagai prinsip dari Dream Home Property. Nah, gue mau tanya juga, nah kalau untuk apartemen itu kan ini mungkin menyasar mahasiswa atau pasangan muda, di angka berapa bro yang menyerap marketnya bro? Kalau apartemen itu kalau yang untuk mahasiswa itu range di sekitar 400-an Pak, kira-kira 400-an sampai sekitar 800-an. Nah, itu kenapa kita bilang sweet spot juga? Itu karena cicilannya Pak, cicilannya itu masih bisa di range sekitar 3 juta sampai di bawah 5 juta per bulannya. Jadi cicilan DP sama sampai lanjut ya cicilan KPR-nya di angka segitu. Jadi either kalau si mahasiswa itu tersebut mungkin dibiayain orang tua deh gitu ya, itu masih mampu dia bisa tambah uang sendiri atau kalau buat keluarga-keluarga muda mereka yang gajinya belasan juta gitu ya, itu udah mampu gitu untuk belinya. Jadi range di situ benar-benar yang kita lihat nih sekarang apa bagus sekali gitu ya untuk dijualannya. Jadi memang 800 juta ya untuk menyasar ke apartemen mungkin yang
studio atau one bedroom ya bro ya. Betul, betul. Kalau 800 juta udah mulai bisa sampai 2 bedroom, Pak, kadang-kadang. Ah. Bro mau nanya lagi, kalau kita bicara Tangerang itu kan luas gitu kan, cuma ya gue tahu sih, kebetulan gue pernah juga di Lipo Karawaci dulu ya, kan ada Lipo Karawaci ya, terus ada BSD, ada Alam Sutra. Kalau gue dari arah Jakarta gitu Bonjeruk, ke kiri itu ada Alam Sutra, BSD Gading Serpong, terus ke kanan tuh ada Cikoko gitu. Nah menurut lu nih yang kalau gue ada duit gitulah, kalau gue mau investasi ke wilayah mana tuh, Bu, yang menurut lu bagus sih? Kapan dengan lu nih ya? Gue pengen tahu. Sebenarnya sih semuanya bagus, Pak, kalau Nah, kalau area ya. Jadi masing-masing punya segmen, punya apa ya, punya keunggulan atau punya sebenarnya fanatik dari si customer ini, Pak. Ya, mungkin kalau sedikit sekilas ya, kalau satu-satu, Karawaci itu area yang udah cukup lama, jadi udah mateng. Banyak orang-orang yang tinggal di sana, memang areanya di sana, Pak. Banyak sekolahan, tempat ibadah, rumah sakit internasional, ya kan, dan kayak tadi UPH atau itu sekolah-sekolah internasional sana udah banyak. Jadi orang Karawaci itu biasa ya pasti mindah-mindahnya di antara Karawaci juga gitu, Pak, area sana. Sebaliknya sama di area Tangerang, Modern Land dan lain-lain itu di area sana sendiri. Nah, mungkin yang agak berdekatan itu adalah BSD, Gading Serpong sama Alam Sutra, Pak. Nah, itu karena tempel tuh itu samping-sampingan lah gitu ya, perbatasan sekali gitu. Nah, itu mungkin di area sana yang bisa kalau saya lihat di tiga area ini yang masih terus berkembang karena potensi dari pengembangan area komersialnya, terus begitu salah satunya mungkin BSD juga ya, itu areanya masih luas, Pak, pembangunannya. Gading Serpong juga masih ada. Alam Sutra nanti akan dia dari Alam Sutra itu mulai ngerambahnya ke arah yang dekat Modern Land, Pak. Jadi nyebrangin jalan tolnya. Itu mereka di sana masih ada tanah lagi. Terus sampai ke arah Suwarna itu masih ada, kalau nggak salah, ratusan sampai ribuan hektar lagi di sana gitu. Jadi pengembangan di Banten ini masih cukup luas, Pak, dan untungnya salah satu yang menurut saya faktor dominan atau pendongkrak itu adalah akses, Pak. Jadi akses jalan tol, ya kan, ring roadnya bisa dilihat, kita aja sekarang aja yang udah aktif ada 2 ring road yang lewatin lewatin area Banten lah gitu ya. Dan kemarin udah ada JOR 1 yang arah ke PIK terus bisa ke bandara. Sekarang yang arah ring road yang keduanya udah dibuka nih, Pak, yang langsung tebus ke bandara, motong lewatin Tangerang Kota sampai ke. Udah dibuka ya? Baru dibuka, Pak, baru sebulanan nih. Ini lagi. Jadi langsung ke bandara, jadi nggak lewat Puri dulu ya? Iya, betul, Pak. Jadi motongnya bandara terus lewat kayak Banjarwijaya, Tangerang Kota yang Modern Land, Banjarwijaya ya, sampai Alam Sutra, tembusnya sampai ke Tol Selatan, Pak, ke arah Bintaro sana gitu. Jadi nah, akses-akses itu yang membuat perkembangan itu masih terus pesat, Pak, karena ya kita tahu setiap dibuka pintu tol, ya kan, dibuka exit baru, area sana langsung hidup, harga-harganya pun langsung naik lagi gitu kan, peminatnya banyak. Nah, kita kebetulan di area sini masih banyak, Pak, area-area yang bisa dikembangin seperti itu. Jadi pengembangan skala kotanya masih terus berlanjut dan buat investor menarik, buat developer juga opportunity-nya masih besar, buat customer ya juga oke banget, Pak. Mereka yang beli customer bisa sambil invest ya kan, selain dipakai sebagai end user, tapi mereka nantinya kita ngomong 5 tahun ke depan itu harganya juga sambil dipakai sambil ningkat terus gitu. Makanya untuk akumulasi asetnya itu ya sangat-sangat menarik sih sebenarnya di wilayah Banten ini gitu. Gila ya. Buat investor oke, buat customer menarik. Jadi kalau kalian teman sahabat properti atau yang nonton YouTube ini mau investasi, hubunginya ke siapa, Bro? Dream Property atau teman-teman agen lainnya boleh. Boleh. Kasih nomor teleponnya di sini ya. Hubungi Pembi Intan. Oke. Wah, gila. Jadi kalau kita bicara penjelasan dari Bro Pembi, memang wilayah kalau mau berkembang itu salah satunya infrastruktur ya. Infrastrukturnya udah memadai banget gitu kan. Bro, lu kan udah 15 tahun di industri ini dari 2006 sampai sekarang 2021, istilahnya tetap berkembang, tetap jalan. Biasanya kan broker-broker properti setahun 2 tahun kan berdarah-darah gitu kan, banyak yang tutup juga, tapi lu malah grow, tumbuh gitu loh. Nah, ada kiat-kiatnya nggak, Bro, dalam kondisi seperti ini? Kan kita tahu ya ada beberapa orang lagi pandemi katanya, susah nih jualan gitu kan. Tadi lu ngomong lagi ngegas nih Pak Magro nih, 2021 nih kayaknya udah mulai bergeliat nih.
yang satu hingga 1,5 M udah kayak kacang goreng gitu. Jadi buat orang-orang yang nonton doang nggak kebagian komisi gitu. Nah, lu kasih tip dong. Dengan kondisi seperti ini, mungkin yang nonton juga para marketing properti atau broker properti yang anak baru atau dia lagi ngeblank. Nah, lu kasih tips supaya kayak Dream Home nih sukses. Coba lu kasih tips. Silakan, Bro. Ya, kalau untuk tips sih sebenarnya satu hal yang pasti ya, kita tetap harus terus konsisten. Konsisten itu penting kalau di bidang properti ini karena kita menjual image, kita menjual brand diri sendiri dan juga brand kantor. Nah, selain konsisten itu ya kita harus tetap semangat, harus tetap gigih. Memang seperti tadi saya bilang bahwa market ini nggak kayak zamannya kemarin ya, tahun 2010 sampai 2015 itu, wah itu asik sekali gitu ya, konsumer untung, kita juga enak ya kan, jual beli itu mah kita yang diuber-uber sama pembeli bahkan gitu loh. Jadi marketnya saking bagusnya ya kan. Nah sekarang ini bukan jelek tapi mulai balik ke normal lagi. Jadi kita setiap kali menjual itu benar-benar harus ngerti barang. Konsumen saat ini pun juga udah tambah pinter. Mereka udah ngerti detail, mereka apa ya, kayak informasi itu kan di era digital ini gampang sekali. Jadi mereka bisa compare satu barang, satu produk ke produk lainnya, mereka udah cepat sekali taunya. Tanpa kita ngomong pun, biasanya mereka udah ada research dulu sebelumnya. Nah, jadi marketing itu harus bisa lebih pinter daripada mereka. Kita kan tugasnya service, jadi kita mesti bisa jelaskan nih perbedaannya apa, ya kan? Kita harus mesti jadi pemahaman produknya itu PR-PR-nya dikerjain lah kasarnya ya. Jadi setiap developer itu kita harus tahu. Atau kalau kita main di secondary, area ini kira-kira pasaran harganya berapa. Terus area di sini-sini yang menarik barangnya yang seperti apa. Seperti tadi Bro Margo bilang, mungkin range harganya, ya kan? Atau tipe-tipe rumah yang kayak gimana yang lagi menarik untuk si para konsumen itu. Nah itu dengan kita kerjain PR dengan konsisten terus kita update, kita punya pengetahuan ya kan, itu kita bisa keep up biasanya untuk terus berjualan. Saya bilang market properti ini kayak Bro Margo bilang terus ada kok gitu ya. Cuman memang naik turun cycle-nya juga ada. Ada saatnya kita mungkin kalau kita lagi main game gitu ya, ini di mode gitu loh. Kalau kemarin di tahun 2010 sampai 2015 ya kan, itu gampang deh main ini pasti bisa jualan dan lain-lain. Tapi kalau sekarang nih mungkin lagi di normal mode gitu, bukan hard mode sebenarnya. Jadi tetap kita harus berusaha, tapi kayak mungkin kalau lihat ya di wilayah Banten ini, teman-teman kita agen-agen ini yang jualan banyak Pak. Yang di masa pandemi kemarin tahun 2020 bahkan ada beberapa teman dari kantor agen ya kita kenal, sering ngumpul ngobrol-ngobrol, itu mereka pecahin rekor, bahkan dia punya target omsetnya gitu loh. Jadi rekor tingginya kemarin di 2020 gitu. Jadi bisa jualan nggak? Bisa kok sebenarnya. Terus ada mungkin kalau saya share sedikit, ini pengalaman di Banten agak unik ya. Biasa kita tadi cerita mainnya range harganya itu antara 1M sampai 4M lah yang wajarnya. Nah ini ada satu developer kemarin di tahun kemarin tengah sampai akhir tahun ya kan, itu mereka keluarin harga produk yang belasan M Pak, bahkan topnya itu sampai 29 sampai 30 M-an. Laku nggak laku Pak, itu udah mungkin hampir 90% sold out dalam waktu mungkin sekitar 6 bulan sampai setahunan gitu. Jadi kalau kita bilang itu fenomena yang ini untung atau gimana, yang enggak juga. Mereka udah setel sedemikian rupa dan marketnya terbukti makan, dan teman-teman kita agen banyak Pak yang jualan di sana gitu. Jadi selama bisa konsisten, bisa update, bisa ngikutin, menurut saya celahnya ada kok gitu. Hanya kita perlu tahu nih celah-celahnya. Nah, mungkin sedikit beriklan, teman-teman. Nah, ini gini-ginian nih biasanya kita sering ngumpul antara teman-teman agen properti di mana? Nah, di Arebi ya kan. Jadi kita dengan adanya di Arebi ini networking kita luas, update informasi kita luas. Nah, itu kita bisa terus tahu, nggak ketinggalan gerbong lah, nggak ketinggalan kereta gitu jadinya. Jadi buat sahabat properti ada namanya networking. Jadi informasi itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai ketinggalan gerbong atau ketinggalan kereta. Gimana caranya? Ya itu kita harus gabung di satu asosiasi. Asosiasi satu-satunya terbesar di Indonesia yaitu Arebi. Apa itu Arebi? Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Ya, jadi saya mau bicara Arebi nih, si Bro Pembi sekarang udah pakai. Bro, mundur dikit Bro, lihat bajunya Bro, ada logo Arebi itu. DPD Banten.